Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sapam Jaya, channelnya Sapam Indonesia. Sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri akan tiba. Biasanya menjelang Hari Raya ini ramai pembicaraan tentang THR, tunjangan Hari Raya. Walaupun ada sebagian rekan kita menjelang Lebaran ini mereka malah putus kontrak, kehilangan pekerjaan. Ya buat rekan-rekan yang memang kebenaran kehilangan pekerjaan, putus kontrak menjelang Lebaran ini, tetap semangat, mudah-mudahan kalian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah mendapatkan tunjangan Hari Raya, ada pertanyaan dari rekan kita yang menanyakan, kok THR dipotong pajak sih? Kalau memang dipotong pajak, kenapa semuanya nggak dipotong pajak? Apakah ada aturan tentang perpajakan yang memotong THR ini? Nah, kali ini saya akan coba bahas biar rekan-rekan tidak bertanya-tanya. Barangkali rekan-rekan mau nanya ke kantor, malu, tidak berani. Sekarang saya akan coba sedikit memaparkan tentang potongan pajak tentang THR ini. Jangan kemana-mana, saksikan terus channel YouTube Sapam Jaya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mohon izin subscribe, Komandan. THR kok dipotong pajak sih gitu. Pasti pertanyaannya seperti itu dari rekan-rekan ketika mendapatkan slip gaji atau mendapatkan pemberitahuan kalau THR-nya tidak full karena dipotong PPh 21. Ada juga rekan-rekannya yang tidak dipotong THR-nya, mendapatkan sesuai dengan masa kerjanya tapi tidak dipotong PPh 21. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan ini, apakah benar THR ini dilakukan pemotongan pajak juga. Nah, seperti yang saya ketahui, setiap warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan di atas PTKP, PTKP ini penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada batasan jumlah tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, batas PTKP ini. Melebihi dari batas itu, kita dikenakan pajak. Nah, PTKP ini yang sudah ditentukan dalam satu bulannya itu berkisar 4.500.000. Kalau di dalam satu tahun berarti 54 juta untuk para pekerja yang belum menikah. Kalau dia sudah menikah, totalnya ditambah lagi, batas PTKP-nya itu dari 54 juta ditambah lagi 4.500.000, jadi 58.500.000. Begitu juga ketika dia punya anak 1, 2, 3 ataupun saudara yang ditanggung oleh dia, itu akan ditambahkan, totalnya tambah 4.500.000. Itu adalah batasan untuk penghitungan pengurangan biaya dari penghasilan kita satu tahun dikurangi dengan PTKP tadi, batas penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi seumpama rekan-rekan bulan ini gajinya itu totalnya itu 6 juta. 6 juta ini kan melebihi batas PTKP 4,5 juta. Nanti bisa dilihat ada hitung-hitungannya. Nah, nanti dikalikan satu tahun itu akan dikurangi batas PTKP yang telah ditentukan 54 juta. Selisihnya itulah nanti yang akan dijadikan dikenakan PPh 21. Nah, kalau pertanyaannya kenapa THR juga dikenakan pajak? Untuk semua penghasilan yang tetap maupun tidak tetap. Nah, THR ini penghasilan yang tidak tetap itu dikenakan PPh 21 apabila setelah ditotal dalam satu tahun itu penghasilannya melebihi dari batas PTKP yang 54 juta tadi. Jadi kalau ada rekannya yang THR-nya tidak potong pajak, berarti setelah dihitung-hitung total dalam satu tahun, mungkin jumlah penghasilannya itu tidak melebihi dari batas PTKP. Akhirnya PPh-nya nihil, makanya tidak dilakukan pemotongan. Nah, rekan-rekan bisa searching di Google. Ya, ini saya sedikit memberikan gambaran untuk pertanyaan apakah benar THR ini dikenakan pajak. Ya benar. Menurut aturan, semua penghasilan kita, baik itu gaji, lemburan, bonus, THR, itu semua dikenakan pajak apabila melebihi dari batas PTKP yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, rekan-rekan juga harus minta bukti potongnya. Nanti di akhir perpajakan di bulan Desember itu minta bukti potong ke perusahaan, pajak-pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan
nanti baru kita laporkan ke kantor pajak dengan bukti potong yang kita pinta dari perusahaan tadi. Biasanya pelaporan pajak SPT tahunan pribadi itu di bulan Maret, paling terakhir itu di bulan Maret. Jadi kalian juga harus bisa mengawal perusahaan, jangan sampai perusahaan motong tapi tidak disetorkan kantor pajak. Akhirnya ya disinilah perusahaan memotong gaji karyawan, motong pajak tapi tidak disetorkan. Makanya dari itu kita harus kawal perpajakan ini. Kalau memang kita dipotong, ada di slip gaji dipotong PPh 21, rekan-rekan minta bukti potongnya di akhir Desember. Nanti itu yang kalian laporkan ke kantor pajak. Perusahaan yang melakukan pemotongan tapi yang melaporkan pajak diri kita pribadi. Jadi kalau memang nanti tidak ada bukti potongnya, berarti perusahaan tersebut tidak melakukan penyetoran ke kantor pajak. Ini yang harus dipertanyakan. Nah, jadi itu sedikit gambaran tentang pertanyaan dari rekan tadi yang menanyakan apakah benar THR dipotong pajak. Jawabannya benar. Semua penghasilan kita ini semuanya dikenakan pajak apabila kalau dihitung-hitung melebihi batas PTKP yang sudah ditentukan oleh pemerintah, 4.500.000 per bulan atau 54 juta per tahun untuk yang masih single. Nah, itu aja sedikit gambaran. Untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa searching di Google, dicari informasi-informasi lagi. Jangan sampai nanti salah paham. Kok perusahaan motong, ini motong apa, banyak pemotongan. Ini sudah menjadi aturan pemerintah. Bisa kalian lihat di Google apa sih peraturannya. Di situ semua dijelaskan, cari gambaran buat rekan-rekan semua biar tidak salah paham terhadap perusahaan. Ya mungkin itu sedikit gambaran dari saya atas pertanyaan dari rekan kita yang menanyakan tentang pajak THR ini. Tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Jayalah selalu Sapam Indonesia.